Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 31 Oktober 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, guna meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Simalungun, tim unit gabungan dari Polres Simalungun melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di lokasi perbatasan Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan serta melakukan razia lokasi hiburan malam. Operasi razia dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun yang berasal dari luar Kabupaten Simalungun dengan melakukan pemeriksaan kepada setiap kendaraan yang melintas. Selain pemeriksaan kendaraan, tim unit gabungan Polres Simalungun ini juga melakukan razia di lokasi tempat-tempat hiburan malam. Dari operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan areal hiburan malam dan barang bawaan serta melakukan tes urin kepada setiap pengunjung maupun pekerja yang berada di lokasi hiburan malam. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung yang memimpin langsung pemeriksaan kendaraan dan razia tempat hiburan malam ini mengatakan operasi razia rutin dilaksanakan untuk pencegahan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun. Razia di beberapa tempat hiburan dan juga beberapa kendaraan umum yang melintas di wilayah kita. Sasaran kita tadi yang kita kerjakan adalah beberapa tempat hiburan malam dengan cara melakukan pemeriksaan badan dan barang-barang bawaan serta melaksanakan kegiatan tes urin. Kita juga tadi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan umum. Simalungun ini adalah daerah perbatasan dengan beberapa kabupaten tetangga. Tentu perbatasan-perbatasan yang kita lakukan razia ini adalah untuk menekan angka kejahatan dan juga untuk meminimalisir adanya peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Kabupaten Simalungun. Sementara itu, dari hasil tes urin yang dilakukan kepada puluhan pengunjung tempat hiburan malam ini, tidak ada yang dinyatakan positif narkoba. Namun Kapolres Simalungun tetap menghimbau kepada para pengunjung untuk tidak menggunakan narkoba dan berharap agar masyarakat mau turut serta melakukan pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Simalungun. Sementara itu pemirsa, untuk menekan peredaran dan pemakaian narkoba, polisi merazia 2 tempat hiburan malam di Kabupaten Deli Serdang dan sejumlah pengunjung serta wanita pemandu karaoke diamankan petugas karena pada saat dilaksanakan tes urin dinyatakan positif memakai narkoba. Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan razia di diskotik Deli Indah di Kecamatan Pagar Barbau dan Valentin Karaoke di Kecamatan Beringin. Seluruh pengunjung di tempat hiburan malam tersebut digeledah barang bawaannya dan dilakukan tes urin oleh petugas. Dari hasil razia tersebut, sebanyak 5 wanita dan 1 pria pada saat diperiksa hasil tes urinnya positif mengonsumsi narkoba. Selanjutnya petugas mengamankan ke-6 orang tersebut dan dibawa ke Mago Polresta Deli Serdang guna diproses secara hukum. Kanit 1 Satres Narkoba Polresta Deli Serdang mengatakan operasi razia dilakukan untuk menekan angka peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Pengunjung dan pekerja tempat hiburan yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba diperiksa secara intensif guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. enam orang dari tempat hiburan malam Deli Tua, yaitu dengan rincian 5 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Setelah kami laksanakan cek urin, hasilnya positif. Kemudian setelah itu kami bergerak ke lokasi Valentin Karaoke. Di sana kami mengamankan 2 orang perempuan dengan hasil cek urin positif. Harapannya ke depan untuk wilayah hukum Polresta Deli Serdang angka peredaran narkoba dapat berkurang. Dalam razia kali ini, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba, namun hanya pengunjung yang hasil tes urinnya positif mengonsumsi narkoba dan telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Akhiruddin Hasibuan kasus perniagaan bahan bakar minyak jenis solar. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Terdakwa Akhiruddin Hasibuan mengikuti sidang putusan kasus perniagaan bahan bakar minyak jenis solar di kantor Pengadilan Negeri Medan Senin sore. Majelis Hakim Ketua Oloan Silalahi menyatakan terdakwa Akhiruddin Hasibuan tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, di mana isi dakwaan pertama adalah pasal 55 angka 9 pasal 40 paragraf kelima bagian keempat bab 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 11 KUHP. Dakwaan kedua yakni pasal 53 angka 8 pasal 40 paragraf 5 bagian keempat bab 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Junto pasal 55 ayat 11 KUHP. Dalam amar putusan pada sidang tersebut, Majelis Hakim menyatakan agar terdakwa Akhiruddin Hasibuan dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum dan memerintahkan segala barang bukti yang disita dapat dikembalikan. Setelah mendengar vonis bebas, terdakwa langsung melakukan sujud syukur di hadapan majelis hakim, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Usai sidang tersebut, penasihat hukum Joko Pradata Situmeang menegaskan bahwa majelis hakim telah memutuskan dengan adil terhadap kliennya. Sudah mendengar bersama-sama putusan dari majelis hakim dan kita mengucapkan terima kasih bahwa menurut kita putusan itu sudah seadil-adilnya bagi terdakwa. Dengan putusan pidum yang pertama 6 bulan dan putusan migas ini bebas, maka mungkin setelah nanti beliau keluar di bulan depan, kita akan mengajukan gugatan tun terhadap PTDH-nya. Dan itu sudah didiskusikan dengan terdakwa. Sebelumnya, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis bebas terhadap 2 terdakwa lainnya yang merupakan rekan dari Akhiruddin Hasibuan, yakni Dirut PT Albira Dusa Raya bernama Edi dan manajer operasional Parlin. Menghindari tabrakan dengan sepeda motor, 1 unit truk dengan muatan berlebih terguling di Jalinsung, Dusun Simandiangin, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, menyebabkan kemacetan panjang mencapai 7 km. Kejadian tersebut bermula saat truk bernomor polisi BK8025XW dari Medan berangkat menuju Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara dari arah berlawanan, 1 unit minibus juga melewati ruas jalan tersebut. Secara tiba-tiba sepeda motor dengan kecepatan tinggi mendahului minibus sehingga supir truk membanting setir ke arah bahu jalan untuk menghindari tabrakan. Namun truk tersebut oleng dan terguling hingga menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan lintas Sumatera. Akibat tergulingnya truk tersebut, muatan truk berupa mihun tumpah ke tepi jalan. Setelah 7 jam, truk tersebut dapat dievakuasi dengan menurunkan alat berat loader milik perusahaan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Salah seorang warga, Irul Nasution, mengatakan saat kejadian pengendara sepeda motor mendahului minibus secara tiba-tiba hingga membuat supir truk yang datang dari arah berlawanan membanting setir ke arah bahu jalan untuk menghindari tabrakan. Dia menuju ke arah Gunung Tua, sedangkan mobil yang pribadi tadi menuju Kota Pinang. Akibat kejatuhan ini Pak, karena terjadinya seorang pengendara ingin memotong motor pribadi, tiba-tiba mobil Puso ini menjatuhkan beram ke kiri. Sesudah itu dia menaikkan ban kirinya menuju aspal, tiba-tiba muatan oleng, itulah akibatnya terjatuh Pak. Jam-jam 9 tadi ditarik dengan motor-motor Puso tidak bisa Pak, karena muatannya agak berat rasanya Pak. Pemirsa, 1 unit rumah warga di Kecamatan Kota Dopan, Mandailing Natal ludes terbakar. Dan dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun mengalami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah.
Puluhan warga berjibaku memadamkan kobaran api dari dalam rumah papan milik Edi Nerwin, warga desa Hutabaringin, Tombak, Bustang, yang terbakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan dan seisi rumah yang ditinggal pemiliknya. Tak ada satupun barang berharga korban yang bisa diselamatkan dari kobaran api. Kebakaran diketahui warga setelah melihat kepulan asap yang tebal dari dalam rumah, sehingga warga melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api dapat dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah Mandailing Natal tiba di lokasi kejadian. Kejadian rumah dalam keadaan kosong lebih kurang jam 3 sore. Jadi kebetulan api itu berasal dari kamar luar. Kebetulan rumah kosong pemiliknya adalah atas nama Edi Nerwin dan Rosliah Tulungan. Kebetulan sampai saat sekarang kronologi apa penyebab kebakaran belum diketahui. Alhamdulillah dengan berkat kerjasama dengan pihak Polsek Kota Nopan, pihak Polsek Kota Nopan masih menelusuri apa penyebab kebakaran itu. Api yang menghanguskan rumah warga ini belum diketahui penyebabnya dan aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, warga Pancur Batu digegerkan dengan temuan bayi baru lahir yang ditinggalkan seorang pria di emperan toko dan saat bayi ditinggalkan terekam oleh kamera CCTV. Aksi tidak terpuji, seorang pria meletakkan bayi baru lahir terekam kamera pengintai CCTV milik toko ponsel di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang kemarin. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor, meletakkan bayi baru lahir dan meninggalkan begitu saja. Peristiwa terjadi saat kondisi cuaca hujan dan sepi aktivitas warga. Penemuan bayi berawal saat pengendara yang melintas di kawasan pertokoan untuk berteduh dari hujan. Saat parkir kendaraan dikagetkan dengan penemuan sosok bayi baru lahir di emperan toko tersebut. Melihat keadaan bayi yang memprihatinkan dan masih dalam kondisi hidup, pengendara tersebut langsung memanggil warga setempat dan spontan membawa bayi tersebut ke rumah sakit terdekat. Pemilik toko ponsel Sahrir mengatakan dirinya mengetahui adanya penemuan bayi tersebut saat warga berteriak dan memberitahu adanya bayi yang terletak di emperan toko. Bayi yang ditemukan dalam keadaan hidup tersebut ditemukan warga dalam kondisi beralas plastik merah. Itu aku di dalam, di situ ada orang teriak di depan. Jadi aku buka pintu, ternyata ada bayi ditemukan orang yang berteduh di sini. Kondisi toko tutup itu bang waktu itu? Di situ tutup, hari Minggu kita tutup. Kalau dari CCTV bang abang lihat? Ada yang pakai vario datang dia ke sini bawa plastik merah taruh di bawah, diletakkannya ditinggalkannya pas hujan. Tapi si bayinya masih hidup, terus diubah karena berselang 3 jam dari kerumur semut. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, pembangunan bandar udara di Mandailing Natal, Sumatera Utara terus dikebut karena menjadi progres proyek strategis nasional dan rencananya akan dioperasikan pada awal bulan April 2024 mendatang. Pembangunan bandara Mandailing Natal yang dibagi dalam 2 bagian, yaitu pembangunan sisi udara meliputi runway, taxiway, apron, jalur akses, pagar, dan parkir. Sementara dari sisi darat meliputi bangunan pendukung seperti terminal serta gedung penunjang lainnya. Untuk bagian sisi udara dikerjakan perusahaan PT Modern Wahana KSO dan sisi darat dikerjakan perusahaan BUMN PT Waskita Karya Persero. Agus Indrawan, pejabat pembuat komitmen dari Kementerian Perhubungan menyebutkan pembangunan Bandara Udara Mandailing Natal sesuai progres bahkan melampaui target capaian kerja. Seperti pada pembangunan Bandara Mandailing Natal tahap 2 ini, untuk proyek sisi udara masih mencapai 85% sehingga sangat optimis pekerjaan tersebut akan selesai pada awal Desember 2023.
Proyek pembangunan Bandara Mandailing Natal tahap 2 ini menelan biaya sekitar 300 miliar rupiah dan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang harus beroperasi paling lambat pada bulan April tahun 2024. Dan targetnya memang sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Mandailing Natal pada khususnya ya, dan umumnya masyarakat Tabaksel, Bandar Udara Mandailing Natal ini paling telat kami upayakan beroperasi di awal April, Pak. Atau berapa Jenis pesawat dari runway kita yang kita bangun adalah 1450 meter kali 30 dengan aspal konkrit ACWC, taxiway 75 kali 15 meter dan apron 105 kali 65. Itu bisa mengakomodir pesawat tipe ATR 72. Bandara Mandailing Natal sangat mendesak kegunaannya bagi masyarakat Mandailing Natal dan sekitarnya karena daerah ini berada paling ujung Provinsi Sumatera Utara. Selama ini daerah Mandailing Natal dan sekitarnya menggunakan jalur darat untuk menuju Kota Medan dengan waktu tempuh mencapai 12 hingga 14 jam. Pemirsa, untuk meningkatkan minat baca pada anak, para pemuda yang tergabung dalam komunitas Rumah Baca dan Belajar Anak menggelar Lomba Cerdas Cermat di pendopo kantor Bupati Kota Aikenopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Lomba Cerdas Cermat tingkat pelajar SMA dan SMK sederajat selabura dilaksanakan selama 3 hari. Bertujuan untuk meningkatkan minat baca pada anak khususnya di daerah terpencil yang masih minim. Salah seorang siswa SMA peserta Lomba Cerdas Cermat, Dian Indriani, berharap selain perlombaan akademik, kedepannya komunitas ini dapat menggelar perlombaan karya tulis, media digital, dan lainnya. Saya harap gak hanya di akademik, semuanya juga fasilitasi. Jadinya teman-teman gak yang gak punya mungkin bakat di akademik tapi juga masih bisa bersinar di bakat-bakat tersendiri. Kalau menurut saya sih senang sih, jadi bisa bisa eksplor lebih, bisa punya peluang yang banyak, juga cari pengalaman yang banyak. Ketua Komunitas Rumah Baca dan Belajar Anak Rian Sitorus menjelaskan meskipun Komunitas Rumah Baca dan Belajar Anak Kabupaten Labuhan Batu Utara baru terbentuk, namun komunitas di bidang literasi yang terdiri dari pelajar dan kaum muda ini berkomitmen memberikan wawasan luas kepada masyarakat, khususnya pelajar di Labura agar lebih giat membaca. Ataupun wawasan bagi masyarakat khususnya pelajar di Labura untuk lebih giat membaca, karena memang yang kita tahu indeks di Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk pelajar yang suka membaca itu minim. Jadi kami ingin memberikan suatu motivasi lah bagi pelajar bahwa membaca itu sangat penting. Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan fasilitas yang memadai agar dapat semakin menarik perhatian anak serta meningkatkan minat baca dan belajar, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan. Pemirsa, alat komunikasi radio sangat diperlukan nelayan yang melakukan aktivitas pelaut di wilayah maritim Kepulauan Nias, mengingat kawasan tersebut termasuk zona rawan bencana. Pemerintah mendirikan stasiun radio komunikasi pantai sebagai bentuk perhatian terhadap zona rawan bencana di daerah maritim pantai barat Sumatera, termasuk di Pulau Nias dan Aceh Singkil hingga Mentawai, Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan status kantor pencarian dan pertolongan Nias sebagai satuan kerja Badan SAR Nasional khusus pada daerah rawan bencana menjadi kelas B. Namun masih banyak nelayan yang memerlukan pertolongan belum dapat mengirimkan informasi secara cepat ke stasiun radio pantai di daratan. Hal ini disebabkan hilangnya signal radio dan pesawat radio yang dimiliki belum terhubung secara merata dengan frekuensi radio milik instansi pemerintah. Nelayan meminta adanya fasilitas penyatuan repeater khusus radio untuk nelayan bekerja sama dengan pihak radio antar penduduk Indonesia di Gunung Sitoli.
Memang udah lengkap di atas itu. Tidak lengkap. Udah lengkap. ada, iya. Cuman kendalanya kan nggak bisa terhubung di darat, cuman sesama kapal aja. Itu Terus kendalanya kan kalau ada apa-apa di darat kan kami nggak bisa menghubungi mereka di laut. ya mestinya harus ada pesawat di darat juga Bang ya atau gimana? Iya mesti ada pesawatnya di darat juga, ada yang seperti repeater gitu kan. Repeater ya. Dengan penyediaan perangkat radio komunikasi akan memberikan rasa aman bagi para nelayan serta memudahkan penyelamatan dan pertolongan ketika nelayan menghadapi kondisi berbahaya di tengah laut. Pemirsa, berikutnya kita ikuti informasi Suara Rakyat. Logistik pemilu terus dikirim ke daerah penyesuaian kebutuhan penyelenggaraannya di tingkat tempat pemungutan suara serta keperluan pada tingkat panitia pemilihan kecamatan. (1.652) bilik suara kembali diterima KPU Kota Gunung Sitoli yang dibawa dengan menggunakan 2 unit armada khusus. Logistik pemilu ini diberikan untuk kebutuhan 5 daerah kabupaten kota sekepulauan Nias. Setibanya di Gunung Sitoli, sejumlah petugas gudang logistik pemilu di kawasan Jalan Yosudarso Gunung Sitoli langsung memisahkan logistik kebutuhan pemilu di daerahnya guna mempercepat penyaluran ke kabupaten kota lain. Dikawal petugas TNI Polri serta Bawaslu, logistik pemilu tersebut dalam kondisi baik tanpa adanya kerusakan. Sebelumnya di hari Selasa 24 Oktober kita sudah menerima kotak suara, dan ini hari ini di tanggal 29 Oktober kita menerima bilik suara sebanyak 1.658 buah, dan selanjutnya nanti akan ada tahap selanjutnya. Ini nanti kita menunggu informasi dari KPU Provinsi. Ya, proses pengamanannya kami pikir kalau dari informasi yang kami ini, Korem Sibolga juga ikut mengamankan. Sebelumnya 2.065 kotak suara sudah tiba di KPU Kota Gunung Sitoli. Penjagaan terus dimaksimalkan petugas KPU Gunung Sitoli agar terhindar dari gangguan dan kerusakan. Pemirsa, akses infrastruktur jalan yang memadai penting untuk mendukung pendistribusian logistik pemilu ke setiap daerah. Masih terdapat sejumlah titik ruas jalan nasional dan provinsi penghubung 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias yang rusak berat. Bahkan kerusakan jalan juga terjadi di kawasan perkotaan Gunung Sitoli. Sementara ruas jalan ini selalu dilalui armada pengangkut logistik pemilu untuk disalurkan ke 5 daerah di Kepulauan Nias. Pihak kepolisian Gunung Sitoli telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara serta Kementerian PUPR agar memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan tersebut untuk mendukung kelancaran pendistribusian logistik pemilu dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Kapolres Nias AKBP Lutfi mengatakan akses lalu lintas jalan yang memadai penting untuk mendukung kelancaran pendistribusian logistik sampai ke daerah. M27 ini yang agak kendala, kami pesankan kepada petugas kami supaya tetap hati-hati. Karena juga di situ jalan mengalami kerusakan, sementara juga belum ada perbaikan dari pihak yang... Ya mungkin ada desakan Pak untuk penanganan infrastruktur itu kan padat lagi ke depan itu pendistribusian logistik kita. Baik, kami sudah sampaikan kepada pihak provinsi, KPU provinsi untuk segera melakukan perbaikan. Tinggal kita tunggu saja respon dari KPU Jalan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.